Kita lanjutin ke silogisme kategoris nih teman-teman ya. Sebenarnya ini soalnya nggak terlalu banyak di penalaran umum, tapi mungkin metode-metode menentukan jawabannya itu agak tricky ya teman-teman ya, karena kadang kita logika yang kita punya itu nggak nyampe ke siswa, atau ya logika si A dan si B itu kita nggak bisa ukur gitu ya. Jadi kalimat yang jelas bagi kita belum tentu jelas bagi orang lain gitu ya. Maka ada metode-metode penarikan simpulan. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas salah satu metode penarikan simpulan kalimat berkuantor gitu ya. Kita mulai dari notasinya dulu ya teman-teman. Jadi notasi untuk semua S adalah P ya, atau hubungan all ini kita tuliskan sebagai garis panah atau bentuk implikasi kayak gini ya teman-teman. Lalu untuk double not atau hubungan ketidakadaan antara S dan P ya, ini kita tuliskan kayak gini, garis panah terus ada garisnya di tengah, artinya tidak S dan tidak P gitu ya. Lalu ada hubungan beberapa sum, nah ini kita tuliskan kayak gini, S ada X gitu ya, ini P. Ini kayak kita bacanya, anggap aja kayak ada suatu X, anggota S dan anggota P kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada beberapa S bukan P atau hubungannya itu adalah sum not ya. Sebenarnya sama aja nih hubungannya sum gitu ya. Ada X yang merupakan S dan merupakan bukan P kayak gitu ya teman-teman. Oke, notasinya dipahami lagi, dilihat lagi ya. Semua S adalah P kayak gimana, tidak ada S yang merupakan P kayak gimana, beberapa S adalah P kayak gimana, dan beberapa S bukan P itu kayak gimana ya. Karena ntar kita akan menggunakan notasi ini untuk mencari simpulan dari suatu premis-premis gitu ya. Oke, analoginya kita analogiin aja, kalau all ya atau hubungan semua itu merupakan rel lurus ya. Jadi dia akan berjalan sesuai arah panahnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau sum itu akan selalu menjadi stasiun pertama, teman-teman ya. Jadi stasiun yang di awal. Jadi ntar kalau ada di dalam rantai, maka ketika ada hubungan sum, ada hubungan yang X ini, itu akan selalu dimulai dari situ. Ya, nggak boleh dimulai dari yang lainnya, gitu ya. Lalu yang terakhir ada double knot ya. Double knot ini merupakan tembok atau kita bisa juga analogiin dia sebagai stasiun terakhir. Artinya ketika ada kereta ya berjalan, ketika dia berjalan berjumpa dengan double knot itu ya, artinya dia nggak bisa meneruskan perjalanannya. Maka di sini dibilang apa? Jalannya mentok dan tidak dapat meneruskan perjalanan. Lalu perlu digarisbawahi juga teman-teman, jika double knot ini berada di ujung jalur ya, maka term ujung menjadi negasinya gitu ya. Jadi kan kalau kayak gini kita lihat nggak ada negasi ya, ini antara S dan P ya. Tapi ketika misalkan nih di ujung jalur itu adalah S yang P kayak gini ya, dan apa ya, misalkan jaluran dimulai dari kiri gitu ya, dimulai dari kiri ke kanan, artinya berakhir di P gitu ya. Nah, P ini akan menjadi negasinya gitu. Pada simpulan maka P ini menjadi negasi dari P itu sendiri gitu. Ya, jadi negasi P. Oke, gitu ya. Untuk aturannya, yang pertama letak dari sum ya atau hubungan beberapa itu selalu berada di awal rantai, karena tadi ya kita udah analogiin dia juga sebagai stasiun pertama, maka ya udah pasti dia tuh di awal rantai. Sedangkan untuk double knot itu hanya bisa berada di akhir rantai. Nah, itu ya dua hal yang perlu diingat banget ya. Jadi hubungan beberapa itu selalu di awal rantai. Hubungan double knot hanya bisa. Jadi bukan berarti dia harus diakhiri oleh double knot. Tapi double knot itu hanya boleh berada di akhir rantai aja gitu ya. Lalu hubungan all atau hubungan semua dapat berada di awal, di tengah, atau di akhir rantai. Nah, ini yang paling enak ya, si all ini boleh di mana aja letaknya. Lalu yang kedua, hubungan pada simpulan adalah beberapa jika hubungan pada rantai dimulai dari beberapa. Jadi kalau di rantai ntar ada beberapa, maka hubungannya tetap beberapa gitu. Lalu hubungan semua ya boleh dilalui berlawanan arah ya. Ini boleh ya, bukan harus gitu ya. Ini boleh dilalui berlawanan arah, tapi hubungannya akan berubah menjadi beberapa gitu ya. Jadi kan tadi sebenarnya nih kalau hubungan semua harusnya lurus, jalannya sesuai arah panah gitu ya. Tapi boleh aja kita lawan arah, tapi hubungannya akan berubah menjadi beberapa. Nah, aturan ini juga merupakan letak perbedaan antara logika klasik dan logika modern.
Ya, Boolean itu bilang boleh, Boolean itu bilang nggak boleh, ya ini karena nggak menjamin. Tapi Aristotle itu bilang boleh, karena Aristotle itu dia membicarakan term yang nyata aja, jadi term yang dibicarakan oleh Aristotle adalah yang nyata. Sedangkan Boolean itu bilang, ya bisa aja kan, aku lagi bicarain sesuatu yang imajinatif gitu, atau sesuatu yang mungkin nggak ada gitu, bisa jadi. Nah itu ya, jadi Boolean itu lebih general, jadi dalam artian dia nggak membenarkan hal ini. Tapi dalam konteks ini mungkin di UTBK biasanya kita menjumpai konteks-konteks yang nyata ya. Kalau konteks-konteks yang nyata berarti kita boleh aja ikutin Aristotle gitu ya. Jadi aturan tiga ini tetap berlaku gitu. Tapi ketika misalkan premisnya teman-teman melihat kayaknya premisnya ini bukan sesuatu yang nyata, berarti apa, aturan tiga ini nggak boleh digunakan gitu ya. Jadi tergantung premisnya juga sih sebenarnya. Apakah kita berbicara tentang hal yang nyata atau sesuatu yang imajinatif sifatnya gitu. Lalu yang keempat, simpulan ada hanya jika dari titik start ada jalur khusus yang bersambung sampai ke titik akhir. Nah itu yang penting ya. Jadi simpulan itu ada ya jika dan hanya jika dari titik start itu ada jalur ya yang menyambung dari titik awal sampai ke titik akhirnya gitu ya. Jadi itu untuk notasi, analogi, dan aturannya. Selanjutnya kita coba cek ekuivalensinya ya, bentuk ekuivalensi dari keempat pernyataan ini. Untuk yang pertama, semua S adalah P, ya, semua S adalah P berarti apa? Dia berlaku kontrapositifnya. Karena tadi kita bilang apa? Ini merupakan bentuk implikasi, maka kontrapositifnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Negasi P maka negasi S. Nah, untuk tidak ada S yang merupakan P, ini kan artinya tidak S dan tidak P ya. Jadi sama aja dengan semua P bukan S, gitu ya. Atau kita bisa juga tuliskan kayak gini nih ya. Ini juga bentuk ekuivalensi ya. Jadi S dan P ini boleh ditukar aja posisinya ya. Sehingga kita akan dapatkan kayak gini ya. Semua S bukan P gitu ya, juga sama ya. Jadi keempat-empat ini merupakan bentuk ekuivalensinya. Lalu beberapa S adalah P sama aja dengan beberapa P adalah S. Dan yang terakhir, beberapa S bukan P sama aja dengan beberapa yang bukan P merupakan S. Kayak gitu. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Ini negasinya nempel ke P. Jadi P-nya ketika ditukar ya berarti dia akan ngikut gitu ya. Jadi bukan P dan S-nya aja yang ditukar ya. Tapi negasinya juga ikut ya. Oke, itu aja mungkin dari notasi, ekuivalensi, analogi, dan aturan-aturan untuk metode ini ya.